Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Yasmin Kurnia, NPM 1811070178, kelas BIUT semester 6. Mata kuliah UAS Statistik Pendidikan. Dosen pengampu Ibu Dr. Sofia Mas Ayu, MA. Temuan pertama. Penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Ada 4 hal yang perlu dipahami lebih lanjut, yaitu cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Penelitian secara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Data yang diperoleh dalam penelitian memiliki kriteria tertentu, yaitu valid, reliable, dan objektif. Tujuan dari penelitian secara umum yaitu bersifat penemuan, pembuktian, dan pengembangan. Statistik diartikan sebagai alat pengolah data angka. Statistik juga ialah cabang ilmu yang mengamati atau mengembangkan cara-cara mengolah data angka. Macam-macam statistik ada 4, yaitu deskriptif, inferensial, parametrik, dan non-parametrik. Statistik pendidikan adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang prinsip, metode, dan prosedur yang perlu digunakan dalam rangka penyajian, penganalisaan bahan keterangan berwujud angka. Penelitian pendidikan adalah proses yang sistematis untuk memperoleh pengetahuan dan pemecahan masalah pendidikan melalui metode ilmiah, baik dalam pengumpulan maupun analisis datanya, serta membuat rumusan generalisasi berdasarkan penafsiran data tersebut. Masalah-masalah dalam pendidikan. Yang pertama ada komponen raw input, kedua komponen instrumental input, tiga komponen environmental input, dan yang keempat komponen proses, dan yang terakhir komponen output. Indikator masalah penelitian pendidikan. Yang pertama, apabila sesuatu peristiwa atau fenomena yang terjadi menimbulkan keraguan-raguan atau ketidakpastian. Yang kedua, apabila terjadi kesenjangan antara harapan atau sesuatu yang diinginkan yang bersifat desolen tentang sesuatu dengan kenyataan. Yang ketiga, apabila cara-cara berpikir yang berbeda menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang berlawanan. Dan yang terakhir, apabila terjadi peristiwa-peristiwa yang mengancam seperti dekadensi moral, problem sosial siswa atau mahasiswa, dan sebagainya. Pertemuan kedua, distribusi frekuensi, yaitu pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Tujuan dari pembuatan tabel frekuensi adalah untuk mengatur data mentah atau belum dikelompokkan ke dalam bentuk yang rapi tanpa mengurangi inti informasi yang ada. Kelebihannya itu dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, dan kekurangannya yaitu rincian atau informasi awal menjadi hilang. Interval kelas adalah selisih antara tepi atas dan tepi bawah dari suatu kelas, tetapi bukan selisih antara batas atas kelas dengan batas bawah kelas. Tepi bawah kelas diperoleh dengan menggunakan setengah kali satuan terkecil terhadap batas bawah kelas, sementara tepi atas kelas diperoleh dengan menambahkan setengah kali satuan terkecil terhadap batasan atas kelas. Langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi. Yang pertama, tentukan banyaknya kelas yang diperoleh atau K. Kedua, tentukan rentang data atau R. Yang ketiga, bagilah rentang data dengan banyaknya kelas untuk menentukan panjang kelas. Yang keempat, tentukan ujung bawah kelas pertama, pilih data yang paling kecil atau kurang dari yang paling kecil. Yang kelima, tentukan batas bawah kelas pertama. Yang keenam, tentukan batas atas kelas pertama. 7. Tentukan ujung atas kelas pertama. 8. Daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. 9. Tentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau teli. 10. Jumlahkan kolom frekuensi dan periksa apakah hasilnya sama dengan banyak total pengamatan atau keseluruhan data. Pertemuan ketiga, data statistik. Definisi data. Himpunan nilai atau variat atau datum, informasi lain yang diperoleh dari observasi, pengukuran, dan penilaian terhadap suatu objek atau lebih. Objek pengamatan variabel, variat, atau nilai. Lalu data kualitatif diperoleh dari hasil pengamatan, dan data kuantitatif diperoleh dari kegiatan pengukuran atau penilaian. Cara menyusun angka ada 3. Yang pertama, ada data nominal, yaitu data statistik yang cara penyusunannya didasarkan
klasifikasi tertentu. Yang kedua, data urutan, yaitu data statistik yang cara penyusunan angkanya didasarkan pada urutan atau ranking. Yang ketiga, ada data interval, yaitu data statistik di mana terdapat jarak yang sama di antara hal-hal yang sedang diteliti. Bentuk angka ada dua, yaitu ada data tunggal dan data kelompok. Data tunggal yaitu data statistik yang angka-angkanya merupakan satu unit atau satu kesatuan, tidak dikelompokkan. Lalu data kelompok yaitu data statistik tiap unitnya terdiri dari sekelompok angka, contohnya 80, 84, 75, 9, dan sebagainya. Berdasarkan waktu pengumpulannya, data yang pertama itu data seketika, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan pada suatu waktu saja, contohnya pada September semester gasal 2015-2016. Yang kedua, data urutan waktu, yaitu data statistik yang mencerminkan keadaan dari waktu ke waktu secara berurutan, contoh jumlah mahasiswa yang lulus dari tahun. Dua, data statistik. Data dibagi menjadi dua, data primer dan data sekunder. Data primer, wawancara langsung, wawancara tidak langsung, pengisian kuesioner, tes, dan dokumentasi. Data sekunder, data dari pihak lain, BPJS, Bank Indonesia, World Bank, IMF, dan FIO, dan lain-lain. Pertemuan keempat, ukuran pemusatan data, yaitu merupakan ukuran-ukuran dari sebuah kelompok data yang dapat mewakili karakteristik dari sebuah populasi. Jenis data ukuran pemusatan terdiri dari dua bagian, yaitu data tunggal dan data berkelompok. Ukuran-ukuran tersebut diantaranya yang pertama, nilai rata-rata atau mean. Ukuran pemusatan data tunggal yaitu menggunakan rumus seperti yang tertera pada slide ini. Rata-rata, mean, data berkelompok. 1. Digunakan untuk menghitung nilai ukuran-ukuran pemusatan untuk data dengan jumlah yang banyak. 2. Agar lebih cepat, proses penghitung dibantu dengan membuat terlebih dahulu tabel distribusi frekuensi. Selain menggunakan nilai tengah, rata-rata hitung data sudah dikelompokkan dapat dicari dengan menggunakan rata-rata sementara, yaitu dengan mengambil XI dengan frekuensi banyak dan memberi tanda Q yang dinyatakan dengan rumus sebagai seperti yang tertera di slide ini. Modus data tunggal yaitu nilai yang sering muncul yang ditentukan dari banyaknya nilai yang ada dari sederetan kelompok data. Contohnya 3, 3, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 3. Berarti modusnya sama dengan 3 karena nomor 3 yang sering muncul. Untuk modus data berkelompok atau nilai tengah, yaitu nilai yang terletak di tengah-tengah deretan kelompok data. Deretan data harus diurutkan terlebih dahulu. Untuk data tunggal, nilai median terdiri dari data yang jumlahnya ganjil atau genap. Untuk rumusnya seperti yang tertera di slide. Median data kelompok. Untuk menghitung median dari data yang dikelompokkan dipergunakan rumus seperti yang tertera pada slide. Lalu, menghitung kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, suatu himpunan data membagi himpunan atas 4 bagian yang sama. Nilai-nilai disebut kuartil dan dinyatakan dengan Q1, Q2, dan Q3. Lalu yang kedua, suatu himpunan data membagi data atas 10 bagian yang sama disebut desil dan dinyatakan dengan D1, D2, D3, dan seterusnya. Yang ketiga, suatu himpunan data membagi data atas 100 bagian disebut persentil dan dinyatakan dengan P1, P2, P3, dan seterusnya. Pertemuan kelima, ukuran penyebaran data, yaitu suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya.
Macam-macam ukuran ada 7, yaitu yang pertama ada jangkauan atau orangnya, yang kedua simpangan rata-rata, ketiga simpangan baku atau standar deviasi, yang keempat ada kuartil, kelima presentil, keenam koefisien variasi, dan yang terakhir ada angka baku atau nilai standar. Pertemuan 6. Definisi populasi. Populasi yaitu keseluruhan individu atau objek yang diteliti dan memiliki beberapa karakteristik yang sama. Kedua, populasi memiliki variasi atau sebaran yang luas. Populasi juga yaitu wilayah generalisasi yang terdiri atas objek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Selanjutnya, satu orang pun dapat digunakan sebagai populasi karena satu orang itu mempunyai berbagai karakteristik, misalnya gaya bicaranya, disiplin, pribadi, terus hobi, cara bergaul, kepemimpinannya, dan lain-lainnya. Definisi sampel. Sampel yaitu sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana dan tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Jadi sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif atau mewakili. Lalu alur pengambilan sampel, yang pertama itu populasi seluruh mahasiswa di kampus. Rem sampelnya daftar mahasiswa yang registrasi semester akhir. Selanjutnya sampelnya dari 20 mahasiswa yang registrasi. Lalu selanjutnya untuk unit eksperimennya seorang mahasiswa. Penentuan sampel penelitian. Yang pertama, syarat utama, yaitu sampel representatif. Kedua, representatif sampel apabila kecenderungan sampel yang mendekati keadaan identik populasi. Ketiga, kerepresentatifan sampel dipengaruhi oleh homogenitas populasi, jumlah sampel yang dipilih, banyaknya karakteristik subjek, dan adekuasitas teknik pengambilan sampel. Terus penentuan jumlah sampel ada 2, yaitu banyaknya kelompok sampel yang dibutuhkan dalam suatu penelitian, dan jumlah sampel ini ditentukan oleh desain penelitiannya. Selanjutnya, karakteristik subjek penelitian. Yang pertama, peneliti menentukan berapa besar anggota sampel yang akan diambil dari populasi. Berdasarkan anggota sampel penelitian tidak ditentukan berdasarkan populasi, tetapi oleh berapa banyak karakteristik subjek yang akan diteliti. Jadi semakin besar power of effect yang akan dihasilkan, diperlukan sampel yang relatif sedikit, semakin lemah dibutuhkan sampel yang relatif banyak. Teknik pengambilan sampel. Yang pertama, probability sampling merupakan teknik sampling yang dilakukan menggunakan konsep dan teori peluang yang dilakukan kepada seluruh anggota populasi untuk menjadi sampel. Ciri-ciri dari teknik sampling ini yaitu pengambilan sampel secara acak, semua anggota populasi memiliki peluang yang sama menjadi sampel. Macam-macam probability sampling yaitu ada sampel random sampling atau sampling acak sederhana. Yang kedua, stratified random sampling atau sampling acak berstrata. Yang ketiga, cluster random sampling atau sampling acak berkelompok. Yang kedua, non-probability sampling, accidental sampling, yaitu faktor kebetulan yang dijumpai peneliti. Selanjutnya, kuota sampling, yaitu pengambilan sampel dalam jumlah tertentu dan dianggap merefleksikan populasi. Selanjutnya, purposive sampling, yaitu pemilihan sampel sesuai dengan yang dikehendaki, kasus unik, sulit mengambil sampel,
dan investigasi mendalam. Selanjutnya, snowball sampling, yaitu menetapkan subjek yang sesuai kriteria sampel. Kemudian meminta subjek tersebut untuk menunjukkan subjek lain yang sesuai kriteria sampel. Pertemuan ke-8. Hipotesis. Hipotesis adalah pernyataan tentatif yang merupakan dugaan mengenai apa saja yang sedang kita amati dalam usaha untuk memahaminya. Bagaimana membuat hipotesis? Yaitu dengan proses membuat hipotesis dapat diturunkan dari teori yang berkaitan dengan masalah yang akan kita teliti. Jadi, diperlukan teori untuk dapat membuat hipotesis. Fungsi dari hipotesis ada dua, yaitu yang pertama, hipotesis merupakan kebenaran sementara yang perlu diuji kebenarannya. Oleh karena itu, hipotesis dibentuk untuk menemukan kemungkinan atau untuk menguji kebenaran suatu teori. Kedua, jika hipotesis sudah diuji dan dibuktikan kebenarannya, maka hipotesis tersebut menjadi suatu teori. Jadi, sebuah hipotesis diturunkan dari suatu teori yang sudah ada, kemudian diuji kebenarannya, dan pada akhirnya memunculkan teori baru. Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam merumuskan hipotesis. Yang pertama, harus mengekspresikan hubungan antara dua variabel atau lebih. Maksudnya, dalam merumuskan hipotesis, seorang peneliti harus setidak-tidaknya mempunyai dua variabel yang akan dikaji. Kedua, variabel tersebut adalah variabel bebas dan variabel tergantung. Jika variabel lebih dari dua, maka biasanya satu variabel tergantung, dua variabel bebas. 3. Harus dinyatakan secara jelas dan tidak bermakna ganda. Artinya, rumusan hipotesis harus bersifat spesifik dan mengacu pada satu makna, tidak boleh menimbulkan penafsiran lebih dari satu makna. Jika hipotesis dirumuskan secara umum, maka hipotesis tersebut tidak dapat diuji secara empiris. 4. Harus dapat diuji secara empiris. Maksudnya ialah memungkinkan untuk diungkapkan dalam bentuk operasional yang dapat dievaluasi berdasarkan data yang didapatkan secara empiris. Yang kelima, sebaiknya hipotesis jangan mencerminkan unsur-unsur moral, nilai-nilai, atau sikap. Jenis-jenis hipotesis atau menurut tingkat abstraksinya, hipotesis dibagi menjadi 3. Yaitu yang pertama ada hipotesis yang menyatakan adanya kesamaan-kesamaan dalam dunia empiris. Yang kedua, hipotesis yang berkenaan dengan model ideal. Yang ketiga, hipotesis yang digunakan untuk mencari hubungan antar variabel. Selanjutnya, menurut bentuknya hipotesis dibagi menjadi 3, yaitu ada hipotesis penelitian, yang kedua hipotesis operasional, dan yang ketiga ada hipotesis statistik. Cara merumuskan hipotesis ialah dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, rumuskan hipotesis penelitian. Kedua, rumuskan hipotesis operasional. Dan yang ketiga, rumuskan hipotesis statistik. Dua jenis kekeliruan yang kadang dibuat oleh peneliti, yaitu yang pertama, menolak hipotesis yang seharusnya diterima. Kesalahan ini disebut sebagai kesalahan alfa atau A. Yang kedua, menerima hipotesis yang seharusnya ditolak. Kesalahan ini disebut sebagai kesalahan beta atau B. Temuan 8. Korelasi. Korelasi adalah suatu alat analisis yang dipergunakan untuk mencari hubungan antara variabel independen atau bebas dengan variabel dependen atau tak bebas. Apabila beberapa variabel independen atau bebas dihubungkan dengan satu variabel dependen atau tak bebas, relasi berganda. Dan apabila suatu variabel independen atau bebas berhubungan dengan satu variabel dependen atau tak bebas disebut korelasi parsial. Hubungan antara dua variabel dapat karena hanya kebetulan saja, dapat pula memang merupakan hubungan yang sebab akibat. Dua variabel berkorelasi apabila perubahan yang lain secara teratur dengan arah yang sama atau arah yang berlawanan. Dalam analisa korelasi, di samping
mengukur kesesuaian garis regresi, terdapat data sampel atau disebut koefisien determinasi atau koefisien penentu. Juga mengukur keeratan hubungan antara variabel atau disebut koefisien korelasi. Dengan kata lain, analisa regresi menjawab bagaimana pola hubungan variabel-variabel, dan analisa korelasi menjawab bagaimana keeratan hubungan yang diterangkan dalam persamaan regresi. Kedua analisa ini biasanya dipakai bersama-sama. Koefisien korelasi dilambangkan dengan R dan koefisien determinasi dilambangkan dengan R pangkat 2. Koefisien determinan. Koefisien determinan merupakan ukuran untuk mengetahui kesesuaian atau ketepatan antara nilai dugaan dengan data sampel. Koefisien determinasi didefinisikan sebagai berikut, yaitu koefisien determinasi adalah bagian dari keragaman total variabel tak bebas Y atau variabel yang dipengaruhi atau dependen, yang dapat diterangkan atau diperhitungkan oleh keragaman variabel bebas atau variabel X, variabel yang mempengaruhi independen. Jika koefisien determinasi adalah kemampuan variabel X mempunyai variabel Y, semakin besar koefisien determinasi menunjukkan semakin baik kemampuan X mempengaruhi Y. Pertemuan 9. Analisis regresi. Regresi linier sering digunakan untuk melihat nilai prediksi atau perkiraan yang akan datang. Apabila X dan Y mempunyai hubungan, maka nilai X yang sudah diketahui dapat digunakan memperkirakan Y. Perkiraan mengenai terjadinya sesuatu kejadian atau nilai variabel untuk waktu yang akan datang, seperti prediksi produksi 3 tahun yang akan datang, prediksi harga bulan depan, ramalan jumlah penduduk 10 tahun mendatang, ramalan hasil penjualan tahun depan, dan melihat pengaruh variabel bebas atau independen sama variabel THD atau variabel terikat atau dependent variabel. Berdasarkan jumlah variabel bebas, ada satu variabel bebas, ada kurang lebih satu variabel bebas, atau regresi sederhana dan regresi berganda. Berdasarkan sifat hubungan kedua variabel, bersifat linier atau regresi linier, dan bersifat non-linier atau regresi non-linier. Berdasarkan skala pengukuran variabel bebas dan terikat. Variabel terikat, semua variabel bebas, interval atau rasio, regresi standar. Variabel terikat dan sebagian variabel bebas, interval, tapi ada sebagian variabel bebas, nominal atau ordinal, regresi Duni. Variabel terikat berskala nominal atau ordinal, regresi logistik atau ordinal. Variabel Y yang nilainya akan diramalkan disebut variabel tidak bebas, sedangkan variabel X yang nilainya digunakan untuk meramalkan nilai Y disebut variabel bebas atau variabel peramal, dan seringkali disebut variabel yang menerangkan. Regresi berganda atau multiple regression. Independen variabel yang dianalisis lebih dari 2. Kegunaannya yang pertama, untuk melihat atau pengaruh lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat sekaligus dalam satu metode analisis. Yang kedua, untuk melihat variabel bebas yang lebih berpengaruh terhadap variabel terikat. Memprediksi nilai variabel terikat bila diketahui nilai-nilai variabel bebas. Pertemuan ke-10. Misalkan kuesioner adalah sasaran tembak seperti pada gambar. Anggap bahwa pusat sasaran tembak itu adalah target dari apa yang kita ukur. Jawaban tiap responden yang ditanya menggunakan kuesioner adalah menembak pada sasarannya. Jika pertanyaannya baik dan
dan responden menjawab dengan baik pula, maka kita sudah menembak tepat pada sasaran. Jika tidak demikian, maka tembakan kita meleset. Makin banyak responden menjawab salah karena pernyataan tidak jelas atau bias, maka sasaran kita makin jauh. Menguji validitas instrumen. Yang pertama, pada setiap instrumen, baik tes maupun non-tes, terdapat butir-butir atau item pernyataan atau pernyataan. Yang kedua, untuk menguji validitas butir-butir instrumen lebih lanjut, maka setelah dikonsultasikan dengan ahli, selanjutnya diuji cobakan dan dianalisis dengan analisis item atau uji beda. 3. Pengujian validitas tiap butir digunakan analisis item, mengkorelasikan skor tiap butir dengan skor total yang merupakan jumlah setiap skor butir. 4. Item yang mempunyai korelasi positif dengan kriterium atau skor total serta korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa item tersebut mempunyai validitas yang tinggi pula. 5. Analisis item dilakukan dengan menggunakan korelasi antara skor butir instrumen dengan skor total. Secara keseluruhan, kita mengenal ada 4 validitas, yaitu validitas isi, validitas kontrak, validitas empiris, dan validitas prediktif. Tes standar sebagai kriterium dalam menentukan validitas. Yang pertama, tes terstandar adalah tes yang telah dicobakan berkali-kali sehingga dapat dijamin kebaikannya. Yang kedua, di negara-negara berkembang biasa tersedia tes semacam ini dan dikenal dengan nama standardized test. Yang ketiga, sebuah tes terstandar biasanya memiliki identitas antara lain sudah dicobakan beberapa kali dan di mana berapa koefisien validitas, reliabilitas, taraf kesukaran, daya pembeda, dan lain-lain. Keterangan yang dianggap perlu. 4. Cara menentukan validitas soal menggunakan tes terstandar sebagai kriterium dilakukan dengan mengalihkan koefisien validitas yang diperlukan dengan koefisien validitas terstandar tersebut. Uji reliabilitas. Yang pertama, suatu kuesioner disebut reliable atau handal jika jawaban-jawaban seseorang konsisten. Contoh pernyataan, apakah gaji atau upah yang diterima memuaskan? Jawab, memuaskan. Apakah yang krusial untuk diatasi? Jawabannya, kenaikan upah. Selanjutnya, ini menunjukkan ketidakkonsistenan pertanyaan dalam mengungkap sikap atau pendapat responden. Reliabilitas dapat diukur dengan jalan mengulang pernyataan yang mirip pada nomor-nomor berikut, atau dengan nomor-nomor berikutnya, atau dengan jalan melihat konsentrasi